Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali malam ini kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti dan menjadi pelaku firman. Pimpin sertai percakapan, pembicaraan, penjelasan mengenai firman-Mu, supaya kami tahu dan mengerti, supaya kami bisa melakukannya dengan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Saudara yang kasih dalam Kristus, firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 5 dan 6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara, demikian dua ayat firman Tuhan untuk malam ini menjadi bahan perenungan kita, mengisi hati dan pikiran kita, menjadi kekuatan bagi iman kita untuk bertumbuh. Berbahagialah kita yang menyimpan firman ini dan melakukannya. Dari dua ayat ini, kita mendapatkan pembelajaran yang sangat penting untuk kita nikmati. Pertama, kata berbahagialah. Siapa yang tidak mau berbahagia? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang tidak mau berbahagia. Entah itu orang yang susah hidupnya, atau orang yang melimpah. Semuanya ingin bahagia. Entah orang yang kurang sehat, atau orang yang sehat. Bahagia melingkupi seluruh hidupnya. Itu harapan. Tentunya itu pastinya kita ingin capai, atau ingin ada di dalamnya. Tetapi saudara mesti ingat, dan kita mesti akui, hidup kita begitu rapuh dan seringkali kita menghadapi kesedihan, kesusahan, kesulitan. Bukankah memang saya dan saudara berlelah-lelah mencari nafkah, mendapatkan rezeki yang Tuhan sudah sediakan di dunia ini? Bekerja dari pagi, siang, malam, bahkan berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Tetapi kenyataannya kita menghadapi kesusahan. Kesedihan demi kesedihan terjadi. Seringkali juga di dalam kita bekerja tidak dihargai, tidak mendapatkan apresiasi, atau kita juga kurang mendapatkan hal-hal yang bisa membahagiakan kita. Bahkan sampai tubuh kita sakit, lemah, tak berdaya. Ini menggambarkan bahwa saya dan saudara memang membutuhkan kebahagiaan, tetapi kenyataannya saya dan saudara tidak mencapainya. Mengapa? Alasannya satu, karena saya dan saudara orang berdosa. Dosa berdampak luas dalam kehidupan kita, baik secara individu maupun secara sosial. Dampaknya bisa langsung kita rasakan dan bisa nantinya kita alami dan hadapi. Itu yang pertama, keberadaan kita yang berdosa. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita orang berdosa. Anda dan saya, suka tidak suka, senang atau tidak, keadaan kita yang berdosa itu merupakan suatu kenyataan. Itulah yang menyebabkan kita tidak bahagia. Itu yang pertama. Nah, karena yang pertama ini menjadi akar atau awal dari ketidakbahagiaan kita, maka yang kedua muncul, yaitu situasi dan kondisi lingkungan kita yang tidak aman, tidak nyaman, kemana-mana diintai, kemungkinan diperlakukan jahat, bahkan kita tidak merasa aman dan nyaman di sekitaran kita. Kita was-was, kebahagiaan jiwa tidak terjadi. Jadi lingkungan kita bisa membuat kita nggak bahagia. Ini kenyataan. Entah di rumah, entah di pekerjaan, entah di tempat bisnis, entah di dalam pencarian kehidupan, kita tahu lingkungan sekitar kita berdampak luas terhadap kebahagiaan kita. Yang ketiga adalah orang-orang yang ada di sekitaran kita membuat kita tidak bahagia. Seringkali ada tipu daya, kebohongan, bahkan kita diperalat
ditindas dan dianiaya. Atau kita sendiri yang melakukannya, sehingga kita mau menutupi kesalahan kita dengan menindas orang lain. Sehingga itu membuat kita tidak bahagia. Lalu yang keempat, apa yang menyebabkan kita tidak bahagia? Yaitu si jahat yang terus mencobai kita. Jadi saudara, 4 alasan mengapa kita sulit berbahagia. Dan tentunya karena kita berada dalam penghukuman, karena keberdosaan kita masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa mencapai kehidupan supaya bisa berbahagia? Ada banyak cara orang berupaya untuk bisa berbahagia. Kerja keras, dapat duit, dapat harta, punya jabatan, lalu bahagia. Padahal tidak demikian. Tidak semua orang yang memiliki harta itu bahagia. Hatinya cemas, hatinya ragu, hatinya juga mengalami kesusahan. Jadi kebahagiaan itu bukan berapa banyak yang kita miliki atau kita dapatkan. Tetapi orang-orang dunia berupaya untuk menutupi atau mencari kebahagiaan dengan cara mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, mendapatkan posisi yang setinggi-tingginya. Itu cara dunia. Cara yang berikutnya yang dunia tawarkan ialah orang-orang ini mau berbahagia dengan cara menipu dirinya. Jadi ya macam-macam cara menipu dirinya. Dengan merasa apa yang dia capai itu is okay, bagus-bagus saja, tidak ada masalah, tetapi kenyataannya dia menipu dirinya. Hatinya susah, jiwanya merana, kehidupannya tidak berdaya. Tapi dia menipu dengan senyum di depan orang, merasa kuat, merasa hebat. Jadi ada orang yang mencoba bahagia tapi dengan menipu dirinya. Nah, ada juga yang ketiga, bagaimana orang bisa mencapai bahagia, yaitu dengan cara menindas orang lain. Dia senang sekali kalau orang lain susah. Dia sepertinya tertawa, bergembira kalau orang lain susah atau dia menyusahkan orang lain. Nah, ini adalah cara dunia untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, bagaimana pemazmur menunjukkan integritasnya supaya dia tidak ikut-ikutan dengan cara dunia? Dalam Mazmur 40 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi kebahagiaan itu adalah suatu tindakan nyata untuk kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Mengenal Tuhan saja tidak bagaimana mau berbahagia, tidak bisa. Ada banyak manipulasi kebahagiaan, tapi kenyataannya kepahitan, penderitaan, kesulitan. Pemazmur tidak demikian. Dia sudah pada posisi seperti yang dunia tawarkan, tetapi tidak bahagia. Pemazmur mengatakan bahwa dia menikmati bahagia karena menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Apapun yang dia lakukan, dia serahkan sama Tuhan. Dia bukan pasrah, tapi berserah. Jadi bedanya tipis antara pasrah dan berserah. Kalau pasrah itu nggak ada upaya, usaha, dan tidak ada tindakan. Tapi yang namanya berserah itu berarti sudah dilakukan yang bisa dilakukan dan menyerahkan itu kepada Tuhan yang pimpin. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Mengapa? Mengapa kita mengalami suatu kebahagiaan kalau menaruh kepercayaannya kepada Tuhan? Mengapa demikian? Karena kalau kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, ada damai, ada kekuatan, ada bijaksana yang datangnya dari Tuhan. Kita bisa jadi tidak mendapatkan sesuatu yang kita rancang, kita rencanakan dengan usaha kita. Tetapi karena kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan terlebih dahulu membuat kita tenang, damai, dan bersuka cita. Dan dengan seperti itu kita menjadi orang yang kuat, selalu bersyukur, bersandar kepada Tuhan. Itu sebabnya pemazmur tidak mengatakan kalau kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan, maka persoalan pergumulan kehidupan kita tidak akan terjadi lagi. Tidak demikian. Kalaupun masih ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan, pergumulan, kesulitan, sakit, penyakit, kehidupan yang harus kita jalani, walaupun tidak bisa kita capai, tetapi karena kita berserah kepada Tuhan, Tuhan meneguhkan, menguatkan iman kita. Ini bukan membius kita, tapi ini memberikan taruhan harapan kepada Tuhan. Jadi saudara mau berbahagia, serahkan sama Tuhan hidupmu. Demikian pemazmur mengatakan.
Jadi kalau kita mau telusuri lagi, kata berbahagialah ini bisa disebut juga sebagai diberkatilah. Ini kata-kata yang sudah diajarkan Tuhan Yesus di dalam pengajarannya pada khotbah di atas bukit dalam Matius pasal 5 dan sampai pasal 7. Diberkatilah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang melakukan kebaikan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, dan seterusnya. Pemazmur mendorong saya dan saudara untuk menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita melangkah menaruh percaya kita kepada Tuhan? Apa langkah praktisnya kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan? Misalnya saja, saya ini merancang sebuah usaha bisnis yang modalnya cukup lumayan besar. Misal saja 100 juta rupiah. Nah, di dalam perencanaan saya harus menata, mengatur hal apa yang harus dipersiapkan dengan uang 100 juta itu. Entah saya mempersiapkan tempat, peralatan, perlengkapan, dan hal-hal yang diperlukan secara teknis, secara administrasi, secara legal, saya harus persiapkan. Habislah dana, taruhlah 50 juta, sisa 50 juta. Bagaimana saya harus mengoperasikan dana-dana yang itu untuk usaha berikutnya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau menaruh kepercayaan itu berarti meletakkan semuanya secara total dengan berani, kerelaan, dan diserahkan semuanya. Dan itu harus berani bayar harga di sana. Jadi uang 100 juta misalnya untuk bisnis permulaan itu harus dengan kerelaan menyerahkan semuanya, dan harus berani berkorban dan kerelaan untuk mengerjakannya dan mengembalikan kembali modalnya nantinya untuk bisnis apa saja. Entah itu bisnis jasa, entah itu bisnis makanan, minuman, dan sebagainya. Yang pasti usaha itu harus kita kembangkan dan kita harus berikan waktu, tenaga, pikiran sampai tuntas supaya usaha itu berhasil. Bahkan menghemat dengan cara-cara yang sangat etis untuk dana itu nantinya bisa kembali. Nah, kalau kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, menaruhkan semua rencana kita kepada Tuhan, berarti kita serahkan sama Tuhan. Tuhan yang kelola. Tuhan yang kelola, Tuhan yang menata, Tuhan yang mengaturnya sedemikian rupa. Baru kita bahagia. Ini paradoks. Biasanya, kalau kita meletakkan sesuatu yang milik kita, kita berikan kepada pihak lain, dan kita nggak tahu apakah pihak lain yang kita percayakan sesuatu, misalnya tadi uang 100 juta itu, dapat dikembangkan atau dikembalikan tidak modalnya. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan yang bisa membuat kita ragu. Jangan-jangan uang itu tidak kembali kepada kita. Bahkan bisa jadi kita rugi habis. Nah, di sini paradoksnya. Ketika kita meletakkan apa yang kita miliki, kita dapatkan, kita peroleh, kebebasan kita, kehidupan kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang kelola, di sanalah kebahagiaan itu. Mengapa? Karena pasti Tuhan memberi yang terbaik. Kalau kita bayangkan dunia ini, alam semesta ini, bumi ini, dan segala isinya, semua yang diciptakannya dipelihara, dijaga, dikelola dengan baik. Bahkan, banyak orang yang merusak, mengganggu, mengacaukan, tetap Tuhan memelihara, menjaga. Bahkan si jahat merusak, mengganggu rencananya, tetap Tuhan menjaga. Bahkan orang-orang yang mengaku orang percaya, merusak, menipu, melakukan tindakan yang tidak baik kepada Tuhan, tetap Tuhan pelihara ciptaannya. Ini untuk menggambarkan mengapa kita dengan penuh keyakinan, dengan kesungguhan mau meletakkan semuanya kepada Tuhan. Karena Dia pasti menjaga, memelihara. Tuhan adalah Tuhan yang menjaga dan memelihara, bukan Tuhan yang membiarkan atau tidak menghargai segala jerih lelah kita. Tidak demikian. Maka itu saudara, kalau kita sungguh meyakini itu, serahkan sama Tuhan. Dan pada waktu kita menyerahkan itu kepada Tuhan, disitulah ada kebahagiaan. Disitulah ada kata diberkatilah. Jadi ini paradoks. Paradoks bukan kontradiksi. Kalau kontradiksi, kita kan masih ragu. Andai kata saudara punya uang 100 juta, lalu saudara nggak kenal dengan saya, nggak tahu siapa saya, tiba-tiba memberikan uang itu kepada saya untuk saya kelola, pasti saudara tidak akan mau. Pasti saudara tidak akan bisa mempercayai saya, karena tidak kenal, tidak pernah berhubungan, tidak pernah berbicara, pasti tidak mau. Jangankan 100 juta.
100.000 saja pun pasti nggak mau. Kenapa? Nggak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mau mengorbankan sesuatu yang bernilai dan berharga? Nah, mengapa orang tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Karena nggak kenal. Nggak mungkin dia mau menyerahkannya kepada Tuhan. Apa yang perlu dia lakukan. Tetapi kalau kita kenal Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga kita, kita tidak pernah menunda menyerahkan segala apapun yang kita dapatkan dari Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita kenal Tuhan tidak akan menipu kita, Tuhan tidak akan melalaikan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami suatu kondisi yang menyedihkan. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, berbahagialah yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Jadi di sini secara implisit diajarkan oleh pemazmur, kamu kenal Tuhanmu enggak? Kalau nggak kenal Tuhanmu, ya pasti tidak mau menyerahkan apapun itu. Pasti juga tidak akan rela menyerahkan apapun itu. Nah, kalau sudah serahkan, tahulah bahwa kita kenal, dekat, intim dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh. Jadi, tidak berpaling kepada orang-orang angkuh. Mengapa? Karena orang angkuh, orang sombong, orang yang menganggarkan diri sendiri, merasa diri hebat, itu tidak pernah percaya pada siapapun. Dia merasa dirinya yang paling hebat. Jadi self-center, orang angkuh, orang sombong itu self-center, antroposentris. Sementara orang yang mau diberkati Tuhan adalah orang yang berserah, teosentris, berpusatkan dirinya kepada Tuhan. Walaupun mungkin dunia akan mentertawakan, mengejek, menghina, melecehkan, merendahkan, tetapi orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, dia akan dengan tenang menikmati berkat-berkat Tuhan. Berbeda dengan orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang sukanya berbohong, berbeda. Dia tidak percaya sama siapapun. Dia merasa kuat, merasa hebat. Saudara, saya telah memutuskan untuk tidak mau melakukan itu. Saya rindu untuk menaruh percaya saya hanya kepada Tuhan. Saya tidak mau jadi orang sombong dan angkuh. Bahkan orang yang suka berbohong. Karena itu akan membuat kita tidak bahagia. Orang yang sombong dan orang yang bohong itu tidak akan pernah berbahagia. Memang pada waktu kita lihat tampilannya, wah, apalagi kalau dia kaya raya, jabatannya hebat, kepintarannya luar biasa, pasti ada kesombongan. Kecenderungan sombong ada. Kalau dia dihargai dan populer, menjadi idola, pasti muncul keangkuhan, kesombongan. Apalagi dia menjadi orang yang sangat berharga dan bernilai. Wah, tambahlah kesombongannya. Hati-hati saudara, orang-orang seperti itu, kata pemazmur, tidak akan berbahagia. Kita juga tidak mau bahagia dengan menaruh pengharapan kita kepada mereka yang sombong itu. Jadi kalau kita tahu ada orang sombong, jangan taruh pengharapan kita kepada orang sombong itu, rugi kita. Apalagi orang yang suka berbohong, sangat merugikan kita, mencelakai kita. Pemazmur mengingatkan saya dan saudara, mau berbahagia, jangan menaruh harapan, kepercayaan kepada orang angkuh dan orang yang suka berbohong. Berikutnya, pemazmur mengatakan bahwa memang banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan. Ini kesaksian pemazmur. Jadi pemazmur mengalami sendiri berjumpa dengan Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya dikenal secara kognitif, ortodoksi, pengajaran saja. Ya kalau pengajaran saja bisa kita belajar. Sekarang ada banyak teknologi yang membuat kita bertambah tahu, bertambah mengerti. Misalnya ChatGPT ya, menggunakan teknologi AI. Jadi banyak orang cerdas, pendeta maupun para rohaniawan bisa jadi kalah di dalam pengertian karena ketika khotbah, ketika menyampaikan renungan, saya dan saudara bisa langsung klik dan cari data benar tidak ya yang disampaikan. Jadi banyak orang yang begitu luar biasa pengetahuannya. Walaupun tidak lengkap, tidak mendalam, tidak menjiwai. Yang pasti kalau disuruh debat, nomor satu. Kalau disuruh berbincang-bincang, pasti lebih dahulu. Karena apa? Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang hanya tahu debat, hanya tahu pengertian, hanya tahu hal-hal yang merasa diri paling hebat. Orang-orang angkuh seperti itu banyak sekali. Tetapi pemazmur mengatakan, mengakui bahwa dia merasakan, mengalami bahwa banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya. Nah, ini menarik, saudara. Jadi bukan ortodoksinya saja dia mengenal dan mengerti tentang siapa Tuhan yang disembah pemazmur, tapi dia mengalami ortopatos.
dan ortopraksis. Dia mengalami sendiri apa yang disebut mengenal Tuhan yang telah berbuat banyak baginya. Jadi banyak orang pintar zaman sekarang, ya saudara bisa baca, bisa cari, bisa temukan di Google, bisa di banyak-banyak buku bisa. Tapi apakah saudara dan saya mengalami sendiri, berjumpa sendiri dengan Tuhan, ortopatos, bukan hanya ortodoksi, tapi juga ortopatos. Selain itu juga ortopraksis, mengalami apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Pemazmur mengatakan, banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami banyak. Ada lagu pujian yang seringkali kita dengar, hitung berkat Tuhan satu persatu. Ya, perlu. Tiap hari kan itu pemberian Tuhan, kita menghitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan kita hitung satu persatu, bukan kita menjadi akuntannya Tuhan atau juru hitungnya Tuhan, tidak. Kita menghitung betapa banyaknya pertolongan penyertaan Tuhan yang ajaib. Misalnya saat sakit, kita bukan hanya bisa sembuh, tapi saat sedang merasakan sakit tetap ada sukacita. Itu pertolongan Tuhan. Saat susah, nggak bisa makan, nggak bisa minum karena ada banyak kesulitan perekonomian, tetap ada kegembiraan. Itu pertolongan Tuhan yang ajaib. Bahkan kalau Tuhan menyatakan hikmatnya saat orang lain menyepelekan, merendahkan, kita bisa mengambil keputusan yang tepat, tidak berbuat dosa, berani berkata jujur, berintegritas, itu perbuatan ajaib yang datangnya dari Tuhan. Saudara, itulah yang dikatakan oleh pemazmur, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan. Maka perlu menghitung berkat-berkat. Untuk apa? Bersyukur. Saudara mau berbahagia, tetap bersyukur. Bersyukur karena pertolongan Tuhan. Bersyukur karena Tuhan mau memelihara iman kita. Bersyukur karena Tuhan bersedia memberikan kepada kita pernyataan-pernyataan yang ajaib. Maksud-maksud yang sangat logis dan sekaligus sangat meneguhkan iman. Saudara, bagaimana kita bisa merasakan itu? Ortopatos dan ortopraksisnya mesti ada. Jadi pemazmur tidak hanya ortodoksinya, oh pengajarannya bagus, pemikiran teologisnya oke, komprehensif, bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana hatinya? Bagaimana kehidupannya sehari-hari? Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita memiliki ketiga hal itu supaya apa yang dikatakan Permazmur ini katakan, berbahagialah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Apakah saudara sudah berbahagia sekarang? Atau pura-pura bahagia? Atau bahagia karena punya ini dan punya itu, tapi kalau nggak punya ini dan punya itu tetap bahagia, tidak? Lalu pemazmur menutup ayat 6 ini dengan kalimat yang sungguh-sungguh menggugah hati. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jadi ada kerinduan dari pemazmur untuk menceritakan kembali apa yang sudah diterimanya dari Tuhan kepada orang lain. Perlu saudara bersaksi itu bukan sekedar kata-kata kosong hampa, tapi kehidupan kita sehari-hari dan perilaku kita sehari-hari, bahkan semua buah pekerjaan kita sehari-hari itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Maukah saudara menyaksikan kebaikan Tuhan? Jangan kebaikan diri sendiri karena malu kita. Saya pun malu kalau menunjukkan apalah yang baik dari saya. Tidak ada yang baik, kata Paulus dalam surat Roma pasal 3. Yang baik itu hanya Tuhan. Dan kalau kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, itu keajaiban. Misalnya ketika kita bisa menolong orang, mendoakan orang lain, membantu orang lain, menegur orang lain, mendidik orang lain. Itu kebaikan Tuhan yang kita bisa nikmati. Maukah kita saksikan itu kepada orang lain? Banyak kesempatan untuk kita menikmati bahagia. Tentu kalau kita melakukan itu, kebahagiaan itu sudah kita raih, saudara. Seorang orang tua sangat bahagia kalau melihat anaknya itu berhasil. Berhasil apa? Berhasil sesuai dengan harapan orang tua. Dan orang tua tidak langsung mengatakan, hai si Polan, saya sudah membesarkanmu dan kamu sudah berhasil, sekarang bahagiakan kami orang tuamu. Tidak demikian. Ketika anak itu berhasil dan mencapai yang diharapkannya, walaupun orang tua tidak mencicipinya dan bahkan tidak bisa menikmati seperti yang dinikmati anak-anaknya, ia sudah bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan bukan soal kepemilikan terhadap apa yang dicapai, soal hati kita.
Saudara, mari kita menyaksikan seperti yang pemazmur katakan. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung benar. Kalau usia Anda berapapun sekarang, coba pikir, coba ingat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Satu hari demi satu hari, satu minggu demi satu minggu, satu bulan demi satu bulan, satu tahun demi satu tahun. Coba pikir apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Mungkin saudara dan saya lupa, tapi Tuhan terus memelihara kita. Mungkin saudara dan saya suka tidak memperhatikannya, tapi Tuhan selalu memperhatikan kita. Di sini pemazmur mengatakan terlalu banyak, nggak bisa dihitung, nggak bisa dikalkulasi. Kalau dipikir-pikir, semuanya itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita. Kok bisa ya melewati kehidupan yang fana, yang sulit, yang rumit ini? Pebisnis yang hebat, pengusaha yang sukses, pasti kalau dia flashback dengan perjuangannya, dia akan bilang, kok bisa ya sampai titik ini? Mengapa ya? Itu supaya kita mesti sadari, perlu refleksi, perlu retreat, kembali memikirkan why. Karena Tuhan beserta dengan kita. Jadi lagi-lagi saya ulangi, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Maukah saudara berbahagia? Maukah saya berbahagia? Saya akan menjawab, ya di sini Tuhan, saya mau berbahagia. Lalu bagaimana saya bisa melakukannya? Saya mau menaruh semuanya kepada Tuhan. Malam ini saya serahkan hidupku kepada Tuhan. Mungkin ada dosa yang saya lakukan, mungkin ada kejahatan yang tidak pernah saya akui di hadapan Tuhan, saya mau serahkan sama Tuhan. Supaya Tuhan mengampuniku dan besok saya akan bangun dengan semangat yang baru dan menyaksikan keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari saudara, siapapun saudara, saya dan saudara sama-sama rapuh dan lemah. Saya tiap hari sebelum istirahat tidur, saya akan berserah Tuhan, saya hari ini ada kesalahan. Harus ngaku, jangan pura-pura suci, jangan pura-pura hebat. Tuhan, hari ini saya lemah. Tuhan, saya bersyukur ada pertolongan-Mu. Kalau tidak, sudahlah, nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Berserah kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bahagia. Rumahku, temanku, saudaraku yang ada di sekitarku, aku mau bahagia. Aku mau di rumahku bahagia. Di tempat kerjaku aku bahagia. Di tempat pelayananku aku bahagia. Aku mau itu Tuhan. Minta kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara, menolong kita untuk menikmati kebahagiaan Tuhan. Mari kita akhiri renungan singkat malam ini dengan berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menuntun kami, mendorong kami untuk berbahagia. Ada banyak saudara-saudara kami, termasuk kami sendiri yang belum bahagia. Kami tidak berbahagia karena seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, berdosa kepada Tuhan, mencelakai orang lain, bahkan mencelakai diri sendiri. Ya Tuhan, ampuni kami supaya kami bisa berbahagia, bisa menikmati kebahagiaan. Tidak hanya mengenal Tuhan dengan pikiran saja, tapi dari hati dan perbuatan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu malam ini. Biarlah kami boleh menikmati berkat-Mu pada malam-malam berikutnya. Dan hari besok yang penuh pengharapan, kami mau menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.